Bapak Misbah, perkenalkan kami dari kelompok 1 Biologi yang beranggotakan Felda, Sekar, saya Cia, Rifa, Reza, dan Fatan. Lalu juga ada Leon yang udah pulang duluan. Jadi di sini kami akan membawakan materi dan mempresentasikan materi sistem peredaran darah manusia yang dimulai dari fungsi darah. Reza. Saya akan menjelaskan fungsi darah. Darah merupakan cairan tubuh yang sangat penting dan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Fungsi darah yang pertama yaitu pembawa zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Yang kedua, mengangkut oksigen dari ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengangkut sistem metabolisme karbon dioksida dari sel tubuh ke organ-organ ekskresi seperti paru-paru. Yang keempat, mempertahankan suhu tubuh manusia, normalnya 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Yang kelima, mengangkut hormon dan kelenjar hormon ke organ sasaran. Yang terakhir, mempertahankan tubuh manusia dari zat mikroorganisme atau zat asing lainnya yang dijalankan oleh sel-sel darah putih atau leukosit. Nah, untuk komponen darah, pertama itu ada plasma darah. Nah, dia ini cairan berwarna kekuningan, yaitu menyusun dari kurang lebih 55% dari darah. Dan dia mengangkut nutrisi, hormon, dan sistem metabolisme. Nah, lalu dia ini terdiri dari air, protein, air garam mineral, dan juga ada zat-zat pelarut lainnya. Terus kedua ada sel darah merah atau eritrosit. Dia ini mengandung hemoglobin, terus dia ini mengangkut oksigen ke seluruh tubuh dan mengembalikan karbon dioksida ke paru-paru. Dan dia ini jumlahnya lebih banyak daripada sel darah lainnya. Nah, yang ketiga ada sel darah putih yaitu leukosit. Leukosit bagian dari sistem imun melawan kuman, virus, dan benda asing. Nah, jumlahnya meningkat saat infeksi. Dan keempat ada keping darah yaitu trombosit berperan dalam pembekuan darah, membantu menutup luka. Yang keempat ada keping darah yaitu trombosit berperan dalam pembekuan darah. Nah, dia membantu menutup luka agar tidak terjadi pendarahan terus-menerus. Jumlahnya bisa naik atau turun saat tubuh mengalami infeksi atau gangguan pembekuan. Oke, selanjutnya di sini saya dan juga Fatan akan memberikan penjelasan singkat tentang kelainan fungsi darah. Yang pertama, kelainan fungsi darah tuh ada anemia. Anemia tuh tubuh mengalami kekurangan darah merah atau hemoglobin. Penyebabnya tuh tubuh bisa lemas, cepat lelah, dan juga kekurangan oksigen. Yang kedua tuh ada leukemia atau yang biasa kita sebut kanker darah. Itu penyebabnya produksi sel darah putih berlebih dan juga tidak normal. Akibatnya tubuh gampang terinfeksi, lalu mengganggu pembentukan sel darah merah. Lalu yang ketiga ada hemofilia. Penyebabnya tuh darah sulit membeku, berakibat jika kita luka kecil akan mengalami pendarahan yang cukup lama. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh Fatan. Kemudian yang keempat ada thalassemia. Thalassemia itu adalah kelainan genetik yang menyebabkan hemoglobin itu tidak terbentuk sempurna. Nah, akibatnya itu sel darah merah cepat rusak dan menyebabkan anemia kronis. Kemudian yang kelima itu ada trombositopenia. Trombositopenia itu penyebabnya kekurangan trombosit atau keping darah. Akibatnya mudah mengalami pendarahan seperti mimisan dan memar tanpa sebab yang jelas. Kemudian yang keenam ada polisitemia, yaitu diakibatkan penyebabnya karena produksi sel darah merah itu terlalu banyak. Dan akibatnya itu darah menjadi kental sehingga dapat menjadi penggumpalan serta berpotensi untuk menjadi tekanan darah tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sirkulasi atau peredaran darah manusia. Manusia memiliki peredaran darah ganda, yaitu darah yang melewati jantung 2 kali dalam satu siklus. Sistem ini terdiri dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Berbeda dengan ikan yang hanya memiliki peredaran darah tunggal. Yang pertama yaitu ada peredaran darah kecil.
Peredaran darah kecil ini berlangsung dari paru-paru ke jantung lalu kembali lagi ke paru-paru. Darah yang kaya akan karbon dioksida masuk ke serambi kanan lalu menuju ke bilik kanan melewati arteri pulmonalis lalu masuk ke paru-paru. Dalam paru-paru ini terjadi pertukaran gas yang menyebabkan darah yang kaya akan oksigen itu masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Yang kedua ada peredaran darah besar. Peredaran darah besar ini berlangsung dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Darah yang masuk dari serambi kiri itu menuju ke bilik kiri lalu melewati aorta yang akan dikirim ke seluruh tubuh. Cabang-cabang utama dari aorta itu ada 5. Yang pertama itu arteri karotis yang dikirim ke otak, yang kedua itu arteri koronaria yang dikirim ke jantung, yang ketiga itu arteri subclavia yang dikirim ke usus, yang keempat itu arteri subclavia itu dikirim ke bahu, yang keempat itu ada arteri mesenterica itu ke usus, yang kelima itu ada arteri renalis yang dikirim ke ginjal. Nah, secara singkatnya mekanisme peredaran darah manusia itu berlangsung dari jantung yang memompa darah dari bilik kiri lalu ke arteri, lalu dibawa ke seluruh tubuh, dibawa ke pembuluh vena, lalu masuk ke serambi kanan, turun ke bilik kanan, lalu dipompa lagi ke paru-paru, lalu masuk ke serambi kiri, turun ke bilik kiri, lalu terjadi secara berulang-ulang. Dan selanjutnya itu ada materi jantung, tapi jantung adalah pompa ganda yang menggerakkan darah dalam 2 jalur. Yang pertama, sirkulasi pulmonal, paru-paru. Darah miskin oksigen dari tubuh masuk ke sisi kanan jantung, dipompa ke paru-paru untuk mengambil O2 dan kembali sebagai darah kaya oksigen ke sisi kiri. 2. Sirkulasi sistemik. Darah kaya oksigen dari sisi kiri dipompa dengan kuat ke aorta untuk didistribusikan ke seluruh tubuh, menyalurkan oksigen dan mengambil limbah sebelum kembali ke sisi kanan jantung untuk mengulang proses. Semua ini terjadi berulang kali, memastikan setiap sel tubuh menerima suplai oksigen yang konstan. Lalu di sini ada hasil dari proyek kami yaitu mekanisme sistem peredaran darah. Jadi kalau di pencet suntikannya ini akan naik turun cairannya, ini anggaplah sebagai darah yang ada dalam tubuh kita. Ya, seperti itu. Jadi ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.